Pemirsa Agranus dimanapun berada, saat ini kita sedang berada di gedung DPR Kabupaten Geluas. Ini hari Rabu tanggal 27 Desember 2023. Para guru honorer yang tidak lulus menyampaikan keluhan yang mana banyak kejanggalan di dalam pengambilan sistem penilaian kelulusan untuk P3K Guru Geluas. Yang disambut baik oleh anggota DPRK Bapak Idris Alam dari Partai Demokrat dan Bapak Muhammad El Amin dari Partai Nasdem. Selamat datang di gedung DPRK Kabupaten Geluas ini dalam rangka mungkin menyampaikan aspirasi daripada Bapak dan Ibu guru yang bertugas baik itu di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Sebelumnya kami dari anggota DPRK Kabupaten Geluas mohon maaf atas keterlambatan mungkin dan atas ketidakhadiran rekan-rekan kami. Ini bukan disengaja, mungkin karena kesibukan di luar jam kerja. Kami kebetulan dengan Adinda El Amin ini kami satu fraksi dari fraksi demokrasi Kabupaten Geluas. Dari 2010. Pertama tes tahun kemarin saya di TP saya terima Pak. Setelah itu katanya TP akan diutamakan tahun ini. Sedangkan umur saya sudah tua Pak. Mana mungkin saya bisa mengejar nilai anak-anak yang baru tamat. Saya mengajar di zona 4 dan umur saya pun sudah tua. Nggak mungkin lagi kami mengejar nilai orang-orang yang baru tamat nih. Kata dinas dulu kami akan diutamakan dari TP. Informasi. Kenapa bisa kosong? Ini Pak, masalah IPS kan formasinya ada 13. PS ya? Ya, PS. Formasi 13. Iya Pak. Peminat kosong. Peminat kosong. Pelamar kosong. Sama sekali. Sama sekali kosong. Begitu juga dengan matematika. Ya. Masih berarti matematika Pak. Berapa terima Pak? Matematika 6 14. 6 apa terima? Formasi 6, tapi nggak bisa mendaftar semua. Formasi 6. Terus? Begitu juga dengan IPA Pak. Peminat kosong. Dibutuhkan. Peminat kosong. Iya Pak. Peminat kosong. Tidak ada ya. IPA. Terus? IPA 7 yang dibutuhkan. Itu ya. Formasi 7 ya. Formasi 7. Peminat kosong. Peminat kosong. Iya. Saat itu ada semua Pak, karena dikunci. Terus ini permasalahannya Pak, kan nggak mungkin kami sebagai peserta. Melihat formasi itu yang tahu hanya dinas yang berkaitan kan. Kenapa kami, contohnya seperti saya IPS, kenapa dilempar ke buruklas? IPA. Sementara IPA ini ada lulus 1. Kami nggak tahu kalau IPA-nya ada dibuka karena terkunci. Apa penyebabnya dikunci? Apakah pusat yang mengunci? Apakah daerah yang mengunci? Kalau memang kami 7 yang dibutuhkan TP kemarin IPA, nggak ada yang nggak lulus Pak. Semua lulus, karena itu yang dibutuhkan TP IPA 7. Tahu-tahu IPA itu nggak ada dibuka. Tahu-tahu kami lihat 1 orang lulus, dia bukan TP. Dari mana dia bisa lulus ke situ? Kalau ceritanya mungkin sama dengan rekan-rekan yang lain, kami sampaikan kepada Bapak. Tapi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dulu sama Bapak Komisi Bidang Pendidikan. Jadi keluhan kami ini sama seperti yang Ibu tadi bilang. Kami yang status TP tahun 2022 kemarin pernah dijanjikan bahwa kami akan diprioritaskan pada tahun ini. Tapi nyatanya setelah di pengumuman sudah berubah. Berarti prioritas tadi kami bilang berubah. Nilai saya nomor 2 tertinggi waktu ujiannya. Pas pengumuman saya jadi nomor 8 Pak. Yang terima cuma 7 orang. Ya. Siapa namanya? Siti Sarah Pak. Ini saya ada peringkat sertifikatnya. Ini nilai saya Pak 505. Saya Itu fisiknya ya? ya. CP Ini jadi satu ini. Ini yang lulus. Nilainya semuanya yang saya nomor 2 tertinggi Pak. Ini udah saya catat semua nilainya. IPA. Sementara IPA ini ada lulus 1. Kami nggak tahu kalau IPA-nya ada dibuka karena terkunci. Apa penyebabnya dikunci? Apakah pusat yang mengunci? Apakah daerah yang mengunci? Kalau memang kami 7 yang dibutuhkan TP kemarin IPA, nggak ada yang nggak lulus Pak.
semua lulus karena itu yang dibutuhkan TP IPA 7. Tahu-tahu IPA itu gak ada dibuka. Tahu-tahu kami lihat satu orang lulus, dia bukan TP, dari mana dia bisa lulus ke situ? Terima kasih adik-adik yang sudah menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan ketidakpuasan atas nilai yang diterima yang dapat ketika menjalankan atau melakukan ujian pada saat sesi PNS ataupun P3K kemarin. Adik-adik, perlu kami jelaskan juga sekali lagi, permasalahan ini kami sudah mengetahui. Kami dari DPRK kemarin sudah pernah melakukan bincang-bincang terkait dengan permasalahan yang dialami oleh adik-adik ketika mengikuti tes PNS dan P3K kemarin. Namun di sini perlu kami jelaskan bahwasanya berdasarkan pertemuan kami dengan rekan-rekan di DPRK, ini kemarin kami sudah sepakat membuat surat. Kami akan hadirkan Kadis Kepegawaian dan Kadis Dikjar di ruangan DPRK ini. Di sini nanti kami meminta kepada adik-adik untuk datang sebanyak-banyaknya. Kenapa kami lakukan ini? Terlepas dari kekurangan kami tentang penilaian ini, kan kami ada hal-hal yang tidak bisa kami jelaskan karena kekurangan ilmu pengetahuan yang kami miliki dan ketidakikutsertaan kami di dalam melakukan ujian kemarin. Namun di sini perlu saya bacakan terus surat. Sebentar lagi akan saya WA-kan ke adik-adik supaya adik-adik nanti bisa share ke kawan-kawan juga yang mungkin belum lulus P3 kemarin, belum ada rezeki. Kita berharap tahun depan adik-adik yang datang kemarin mudah-mudahan lewat. Ini saya bacakan terus. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayuruas, Jalan Datuk Seri nomor 1, telepon 0642 21606 21607, Blangketren 24653. Nomor 170/22/DPRK/2023. Sifat penting perihal pemberitahuan. Blangketren 26 Desember 2023 Masehi, 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Kepada yang terhormat Saudara PJ Bupati Gayuruas di tempat. 1. Berdasarkan pengumuman Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara nomor 6.2 tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang hasil seleksi kompetensi calon aparatur sipil negara formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Gayuruas tahun anggaran 2023. 2. Berkenaan dengan hal tersebut, kami minta kepada Saudara PJ Bupati Gayuruas agar memerintahkan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gayuruas untuk dapat hadir pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 pukul 9.30 WIB sampai dengan selesai. Tempat ruang rapat DPRK Gayuruas. Acara rapat dengar pendapat tentang isu strategis yang sedang berkembang di Kabupaten Gayuruas mengenai hasil seleksi kompetensi calon aparatur sipil negara, formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Gayuruas tahun anggaran 2023. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya. Diucapkan terima kasih DPRK Kabupaten Gayuruas. Hal ini ditandatangani oleh Ketua DPR langsung Bapak Haliusin Sarjana Hukum. Jadi adik-adik, tadi sudah dicatat bahwa tanggal 3 pukul 9.30 sebelum jam itu silakan datang ke DPRK. Beramai-ramai kita akan mengadakan rapat dengan dengar pendapat dengan tim dari pemerintah daerah. Tadi sudah saya sampaikan ada Sekda, Kadis Dikjar dan Kadis Kepegawaian. Mereka mungkin yang lebih berhak menyampaikan ini ke adik-adik terkait dengan keluhan yang adik-adik tadi sampaikan. Kami mohon sampaikan kepada kawan-kawan. Namun kami berpesan, tolong kepada adik-adik jangan bertindak anarkis dulu. Karena kemarin ini perlu saya sampaikan. Kemarin pernah diisukan Rohingya akan masuk ke Kabupaten Gayuruas. Hal ini perlu saya luruskan, ini tidak pernah disampaikan langsung oleh dari pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin PJ Bupati. Ini adalah isu yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terkait dengan pemilihan politik yang akan kita hadapi ke depan. Bupati tidak pernah mengatakan apapun, membuat pernyataan pun tentang Rohingya. Cuman ada segelintir orang di Kabupaten Gayuruas, elit-elit politik kita yang ingin memanfaatkan kesempatan itu. Ini jelas, adik-adik. Jadi ini kami sangat bersyukur sekali kami di DPRK ini didatangi oleh adik-adik di sini untuk menyuarakan aspirasi yang tidak sesuai
yang mungkin tidak bisa diterima oleh hati, karena ada beberapa dari adik-adik tadi yang memang kami pun sebenarnya tidak, bagaimana kita katakan, tidak etis ini terjadi. Seperti tadi yang disampaikan oleh beberapa adik-adik di sini. Namun kami berpesan selaku anggota DPRK, janganlah berbuat anarkis. Jangan nanti karena isu ini terus ada yang ingin memanfaatkan kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan etika kita di Gayuwes tentang kesopanan. Ini kami meminta dengan sangat kepada adik-adik untuk tidak melakukan itu. Karena di situasi politik ini kan menjelang politik 2024. Ada mungkin nanti segelintir orang yang ingin membuat Gayuwes kacau, yang tidak puas dengan kepemimpinan Bupati pada saat ini kami mohon dengan sangat jangan ditanggapi. Bupati Kabupaten Gayuwes pada saat ini adalah kepala dinas Dikjan Provinsi Aceh yang pasti sudah kami pastikan akan sangat memperhatikan dunia pendidikan kita. Terkait dengan ketidaklulusan dari adik belum rezeki pada tahun ini, nanti kita sama-sama mendengar arahan ataupun jawaban dari dinas terkait. Namun sekali lagi saya berpesan kepada adik-adik, biarkanlah kita menyelesaikan masalah ini dengan musyawarah, dengan mufakat dengan pemerintah daerah. Jangan nanti adik-adik ada terpengaruh dengan isu-isu lain yang di luar, seperti kejadian yang sangat tidak mengenakan hati pada waktu isu Rohingya kemarin. Karena kami tahu jelas, selaku anggota DPRK, tidak pernah Bupati menyatakan bahwa akan ada Rohingya masuk. Tiba-tiba ada perlakuan demo beberapa adik-adik yang sudah termakan isu yang tidak benar. Jadi lebih baik kita lakukan kesepakatan hari ini. Sebenarnya kami dari DPRK sudah menanggapi itu, dan tadi malam kami sudah buat surat kepada pemerintah daerah untuk melakukan RDP, rapat dengan pendapat antara adik-adik peserta seleksi ujian PNS dan P3K dengan PAPD, dalam hal ini nanti diwakili oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Pegawaian. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada adik-adik yang sudah mau datang ke rumah rakyat ini. Besar harapan kami nanti adik-adik tanggal 3 ikut hadir semua. Karena apapun permasalahan yang terjadi selama ini kan adik-adik yang lebih tahu. Kami hanya bisa nanti memfasilitasi. Yang jelas kami selaku anggota DPRK itu sangat menginginkan generasi Gayuwes bisa lulus PNS. Kami dari anggota DPRK sudah mengetahui baik itu secara lisan yang disampaikan kepada kami, baik secara terbuka antar individu, mungkin secara organisasi baru siang inilah baru bisa ketemu. Namun ada beberapa yang sudah disampaikan kepada kami baik itu melalui telepon maupun jumpa dengan secara lisan. Nah, hal ini kami dari anggota DPRK sesuai yang disampaikan oleh Adinda El-Amin sudah menindaklanjuti dalam hal ini rapat terbatas anggota DPRK Kabupaten Gayuwes terkait masalah P3K Kabupaten Gayuwes tahun 2023. Nah, kami sesuai dengan disampaikan oleh Adinda tadi bahwa undangan sudah kami sampaikan kepada pihak eksekutif. Ini kami mohon, kami nanti kalau nanti dari Bapak Ibu datang nanti tanggal 3 itu, mohon kami dibekali. Artinya dibekali dengan membawa bahan-bahan yang diperlukan. Sebagai contoh barangkali hasil ujiannya. Kemudian barangkali bisa disampaikan lamanya honor. Karena kan yang jadi masalah kami kira di penilai penambahan ini. Kami yakin itu dinilai penambahan yang 3 faktor itu mungkin dari usia, lamanya honor, kemudian zona. Nah, ini barangkali banyak hal-hal yang perlu menjadi perhatian sehingga nanti tidak ada yang dirugikan. Dari Kabupaten Gayuwes, Provinsi Aceh, Arjuna Agaranius melaporkan.